Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan kompetensi teknis, teknik tata bangunan dan perumahan, atau kalau di dalam nomenklatur baru kita akan bahas terkait dengan teknik penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman, penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman, penata kelola perumahan. Jadi, kalau di nomenklatur baru, 3 poin tadi, ya, penata kelola bangunan gedung, penata laksana bangunan gedung, penata kelola perumahan, itu sama saja dengan teknik tata bangunan dan perumahan. Hanya berbeda nomenklatur. Kalau di nomenklatur lama, dia namanya teknik tata bangunan dan perumahan. Jadi, berdasarkan informasi dari teman-teman atau peserta yang telah ikut ujian pada teknik tata bangunan di tahun lalu, ada beberapa soal yang keluar terkait dengan KDB, KLB, dan KDH. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas ketiga hal tersebut agar teman-teman bisa menjawab soal-soal nanti pada saat mengikuti ujian. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, perlu teman-teman mendapatkan gambaran ilustrasi terkait apa itu KDB, apa itu KLB, dan apa itu KDH. Ya, KDB adalah koefisien dasar bangunan. Ya. Apa yang dimaksud dengan koefisien dasar bangunan? Di sini teman-teman lihat, jika di dalam satu area yang saya garis merah ini, ya, atau yang warna hijau ini adalah tanah kafling atau luas lahan, ya, maka KDB atau koefisien dasar bangunan adalah luas lantai dasar yang boleh dibangun, ya, yang warna merah ini ya, lantai dasar atau yang tertutup atap, ya. Luas lantai dasar bangunan dibagi dengan luas kafling. Artinya yang tanah merah ini ya, yang lantai dasar ini dibagi dengan luas kafling. Itulah KDB, ya. Yang kedua, KLB. Apa itu KLB, ya? Luas seluruh lantai bangunan dibagi dengan luas kafling. Yang mana dimaksud dengan luas seluruh lantai bangunan, ya, yaitu luas lantai dasar tambah dengan luas lantai 1 ditambah dengan luas lantai 2, ya. Jadi total seluruh luas ini 1, ya, 1, 2, 3 itu dijumlah total luasannya dibagi dengan luas area atau luas tanah kafling tersebut atau luas lahan. Itulah yang disebut dengan KLB. Nah, bagaimana dengan KDH? KDH adalah kebalikan dari KDB. Jika KDB adalah luas area yang boleh dibanguni suatu bangunan, gedung, ya. KDH adalah ruang terbuka, ya, sisa dari bangunan gedung tersebut, ya. Jadi yang hijau ini itu adalah KDH. Cara menghitungnya adalah luas ruang terbuka hijau ini yang tersisa selain dari gedung dibagi dengan luas tanah kafling atau luas lahan yang tersedia. Itulah KDH. Nah, itu adalah gambaran ilustrasinya ya. Nanti teman-teman baca sendiri di dalam modul kami terkait dengan pengertian-pengertiannya. Ini baru saya share kemarin di grup ya. Ini sudah saya share di grup. Ya, sudah saya share di grup ini. Nih. Nanti teman-teman yang join silakan dibaca materinya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Contoh,
Anda memiliki lahan di suatu daerah dengan KDB 60% dengan luasnya 10.000 meter persegi. Artinya, ini langsung dijawab ya. Anda hanya boleh membangun lahan tersebut 60% dikali dengan 10.000 meter persegi atau hanya 6.000 meter persegi. Dan sisanya 4.000 meter persegi adalah lahan terbuka atau KDH, baik untuk penghijauan ataupun fasilitas umum. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Biasanya KDB dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, di sini teman-teman, kita mempunyai luas lahan 10.000, ya. Ditanya berapa luas area yang boleh dibangun. Nah, di sini berapa luas area yang boleh dibangun. Nah, rumusnya adalah ini ya. KDB dikali dengan luasan 60% dikali dengan luas lahan 10.000. Luas area yang boleh dibangun adalah 6.000 meter persegi. Ini luas yang boleh dibanguni bangunan gedung adalah 6.000 meter persegi. Itu ya konsepnya. Nah, kita masuk pada contoh soal yang keluar di tahun sebelumnya. Jadi seperti ini. Sebuah lahan memiliki luas 500 meter persegi. Jika KDB diperbolehkan untuk lahan ini adalah 0,6 atau 60%, berapa luas lahan maksimum yang dapat dibangun di lahan tersebut? Nah, jadi tadi seperti ini ya gambarannya. Ulangi. Punya luas lahan 500 meter persegi. KDB-nya adalah 60%. Berapa luas yang boleh dibangun di dalam sini? Luas bangunan. Ya, rumusnya sangat gampang ya. Tadi KDB kali dengan luas lahan. KDB-nya 0,6 atau 60% kali 500 berarti 300 meter persegi. Jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Nah, bentuk soal lainnya bisa saja seperti ini, teman-teman. Sebuah lahan berukuran 1000 meter persegi, lahan 1000 meter persegi, ya, memiliki KDB maksimum adalah 50% atau dengan 0,5. Jika luas lantai bangunan yang akan dibangun adalah 400 meter persegi, jika dia akan membangun 400 meter persegi di dalamnya, apakah KDB ini memenuhi peraturan? Ya, memenuhi peraturan. B, tidak melebihi peraturan. C, tidak cukup informasi untuk menentukan. D, tidak karena kurang dari peraturan. E, tergantung pada tipe bangunan. Nah, ini tinggal langsung kita hitung ya tadi ya. Sorry, terhapus. Jadi, luas lahan yang boleh dibangun dari kasus ini adalah tinggal kita kalikan saja 1000 meter persegi kali 50% sama dengan tinggal 500 meter persegi. Jadi luas lantai dasar suatu bangunan yang boleh dibangun dalam kasus ini adalah 500 meter persegi. Nah, dia akan membangun 400 meter persegi. Artinya masih lebih kecil ya. Masih lebih kecil dari 500 ini. Ya. Artinya memenuhi peraturan ya atau tidak melanggar aturan. Jawabannya adalah A. Oke, teman-teman, itu soal nomor 56 yang ada pada modul kami. Nah, itu dia ya, tadi terkait dengan perhitungan KDB dan apa itu KDB. Selanjutnya, pada video yang akan datang, kami akan membahas terkait dengan KLB atau koefisien lantai bangunan. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki modul kami, silakan dipelajari juga dengan lengkap ya, agar teman-teman bisa menjawab soal-soal seperti ini jika nanti menemukannya pada saat ujian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.